Perban kecil dan teh angetnya ayah jangan lupa masukin ke tas. Sebuah pesan singkat dari ibu masuk ke HP-ku. Ibuku selalu ingat hal-hal kecil yang sering aku lupakan. Mulai dari pasangan kaos kaki yang tiba-tiba tinggal sebelah, sampai letak peniti, ibu pasti tahu jawabannya. Bagiku sih, barang-barang tadi selalu jadi misteri di dalam rumah sendiri. Kini semua keperluan ayah sudah lengkap. Tak lama kemudian, aku bergegas memesan ojek online menuju rumah sakit. Sebagian orang memanfaatkan akhir pekannya untuk berlibur atau sekadar bersenang-senang. Tapi aku sudah tentu akan menghabiskan hari Sabtu di ruang hemodialisis atau tempat pasien-pasien cuci darah. Jarak rumah dan rumah sakit untungnya hanya sekitar 6 kilometer, jadi belum sampai 30 menit aku sudah tiba. Bu, ini teh ayah ada di dalam ya. Terus semua yang ibu WhatsApp ke aku udah ada di tas. Aku di luar ya bu, mau ngerjain tugas kuliah bentar. Jelasku singkat karena ada tenggat tugas yang harus kuselesaikan sore itu. Iya, makasih. Tasnya tolong taruh di kursi aja itu. Pinta ibu sebelum aku keluar ruangan. Aku menengok ke kanan dan kiri, mencari kursi yang agak sepi. Maklum, aku hanya ingin tugas ini lekas selesai agar bisa melanjutkan menonton serial kesukaanku, Hospital Playlist. Setelah beberapa menit, aku memutuskan duduk manis di depan ruang radiologi. Selain gak banyak orang di sana, ada beberapa colokan nganggur di samping sofa. Lumayan kan, bisa sambil ngecas laptop nanti. Kadang aku bingung, kenapa ya otakku baru jalan kalau tenggat tugas sudah makin mepet. Padahal dicicil setiap hari pun bisa. Ada aja alasannya. Belum mood lah, belum dapat data yang pas lah, atau nggak ada inspirasi, dan lain-lain. Cukup memuakkan memang, tapi tetap aja terulang. 2 jam sudah aku berselancar mencari inspirasi di dunia maya. Tugas analisis produk dan iklanku masih nihil. Kai, udah kelar belum loh? Kata Pak Komar dikumpulinnya Jumat depan aja. Soalnya pesawat dia batal terbang. Ada badai katanya. Padahal tinggal jujur aja ya, pengen extend honeymoon sama istrinya. Sebuah pesan dari Naya, sang ketua kelas mendarat di WhatsApp. Serius, Nay? Jangan bercanda ya, bye-bye lo kena karma bohongin anak soleha kayak gue gini. Lagian siapa tahu badai beneran, parah banget loh. Setelah memastikan bahwa WhatsApp dari Naya bukanlah prank, aku langsung mengucap hamdalah belasan kali. Sekarang aku percaya akan keajaiban dan pertolongan Tuhan. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa melanjutkan ibadah menonton episode terbaru Hospital Playlist dengan tenang. Nikmat manakah yang kau dustakan, Kaila? Meskipun sudah ada grup WhatsApp khusus kelas Pak Komar, akulah orang pertama yang selalu diberi kabar lebih dulu oleh Naya. Gak perlu diragukan lagi kalau soal gosip lain, tentu dia lebih cermat layaknya CIA. Ternyata second account Instagram yang dia bikin lumayan bermanfaat juga. Permisi mbak, boleh ikut ngecas di sini juga nggak? Sebuah suara lelaki terdengar gak jauh dari sofa tempat aku duduk sekarang. Lelaki ini memakai jas putih seperti dokter, lengkap dengan Crocs abu-abu. Bedanya, gak ada stetoskop menggantung di dadanya. Oh, belum selesai aku menjawab, mataku langsung mengenali sosok lelaki yang ada di depan ini. Aku lantas berdiri. Leh, lanjutku sambil menajamkan mata, memastikan kalau aku gak salah orang. Mas Danar? Iya betul, kamu... Danar berusaha mengingat-ingat sembari menatap wajahku lekat-lekat. Kaila mas, inget gak? Balas aku membantunya. Oh, astaga. Ingat-ingat Kaila OSIS yang dulu bantu acaraku di FK kan? Akhirnya Danar mengenaliku. Syukurlah kalau Mas Danar masih ingat. Duduk mas, duduk. Anggap aja rumah sendiri ya. Mas Danar lalu duduk di samping kananku dan membalasku dengan sedikit tawa. Aku dan Mas Danar saling bertanya secara bersamaan. Kalau ini adegan di sinetron, pipi kami berdua pasti diberi efek bersemu merah alias blush on yang kebanyakan. Oke, aku dulu deh yang jawab. Mau gak mau, aku harus ambil alih tentang siapa yang duluan menjawab agar gak terlarut dalam kecanggungan ala sinetron. Ayahku mas, lagi nunggu kelar cuci darah.
Terus tadi sambil ngerjain tugas kuliah rencananya, tapi nggak jadi. Kalau Mas Danar, aku mengulang sedikit pertanyaanku. Ah, oke. Aku kerja di sini. Koas sih tepatnya. Ini pas banget seminggu terakhir. Abis itu baru ujian lagi, lalu lanjut praktik deh. Ini ayah kamu di dalam sendirian, Kai? Danar kembali bertanya sembari membetulkan letak kacamatanya. Oh enggak, ditemenin ibu kok, aman. Aku memberikan tanda oke lewat ibu jari dan telunjuk yang kutautkan. Jadi Mas Danar udah berapa lama di sini? Sebelum aku menyelesaikan kata terakhir, terdengar suara-suara lirih dari dalam perutku. Kamu belum makan? Danar bertanya lagi, dan kali ini sambil menahan tawanya. Duh, maaf banget ya Mas. Aku nggak tahu kalau perutku bakal bunyi gini. Sorry. Tadi nggak sempet makan karena buru-buru kesini sih. Jawabku jujur. Satu tanganku memegangi perut meski gagal menutupi rasa malu di depan Danar. Belum sampai 1 jam harga diriku sudah setengah hancur. Kok minta maafnya ke aku sih, ke perut kamu lah. Kasihan itu udah minta makan. Sebelum aku menanggapi Danar, ia sudah lebih dulu mengajakku ke kantin rumah sakit. Kami berdua mencabut kabel di colokan dekat sofa, lalu menuju lantai 3. Mimpi apa aku kemarin malam? Tiba-tiba saja hari ini bertemu Danar. Salah satu lelaki yang dulu aku taksir saat aku masih kelas 2 SMA. Berawal dari kerjasama antara OSIS dan Fakultas Kedokteran di kampus Danar, kami jadi saling kenal. Tapi itu sekitar 5 tahun lalu. Lagian Danar sudah punya pacar sesama anak kedokteran. Mana berani aku mendekatinya lebih jauh lagi. Paling konyol sih aku kasih kado ketika Danar ulang tahun. Satu polo shirt dan video yang berisi ucapan happy birthday dari teman-temanku yang kenal dengannya juga. Pertemuan mendadak dengan Danar seminggu lalu memang nggak pernah kubayangkan sebelumnya. Setelah ia menemaniku makan siang di kantin rumah sakit waktu itu, kami jadi sering ngobrol di WhatsApp. Walaupun setiap hari kami berkirim pesan, aku sama sekali nggak punya keinginan bertanya apakah dia masih pacaran dengan pacar yang dulu atau sudah putus, atau sudah ganti dengan pacar yang baru. Percakapan kami lebih banyak berkutat di dunia kesehatan. Mulai dari angka yang tertulis di bawah botol plastik atau galon air mineral, sampai obrolan tentang filosofi masuk angin. Minggu besok ada acara nggak, Kai? Nonton yuk. Danar mengirimiku pesan singkat. Nonton apaan? Nonton ondel-ondel. Serius Mas, emang ondel-ondel bisa ditontonin secara khusus? Ya bukan lah Kai, nonton di bioskop. Tapi sebenarnya bisa sih ondel-ondel ditontonin. Sumpah ya, nggak usah dibahas lebih lanjut kali Mas. Kan kamu yang mulai, aku cuma ngelanjutin aja. Iya ya, aku biang keroknya. Jadi mau nggak nih? Iya mau. Nah gitu dong. Besok aku jemput ya jam 5 habis kelar dari RS. Kukira Danar masih sekaku dulu. 5 tahun lalu aku dan teman-teman mengenalnya sebagai leader yang harismatik, pintar, kutu buku, dan gak banyak bercanda. Nyatanya sekarang dia makin jago mencairkan suasana. Apa jangan-jangan makin berumur makin receh ya? Tepat pukul 5 sore Danar menjemputku. Aku udah di depan nih. Danar mengabariku lewat WhatsApp. Depan mana? Depan Istana Negara, jemput presiden. Tangannya memberi isyarat hai ketika aku keluar dari pintu rumah. Kali ini Danar terlihat berbeda dengan jaket kulit warna hitam. Aku biasa melihat kalau ia sedang tersenyum di balik masker dan helmnya. Matanya mengerucut dalam balutan kacamata. Sore Bu Presiden, udah siap? Sapa Danar. Sore juga Mas Dokter. Yuk, aku kini sudah di belakang Danar membonceng motornya. Siap menjadi teman kencan Danar semalaman. Tapi ini dihitung kencan bukan ya? Aku jadi membatin. Aroma Danar bukan lagi seperti aroma obat-obatan rumah sakit. Ia pandai juga memilih parfum. Biar ku tebak, antara musk, lavender, dan sedikit citrus. Langsung tercium begitu wajahku mendekat ke belakang lehernya. Ah, kalau Naya pasti langsung bisa menebak merek dan harganya nih. Dulu, Naya pernah curhat soal salah satu teman kencannya yang bau badan. Gila ya, ganteng tuh gak perlu-perlu amat, yang penting wangi sih. Gak lagi-lagi deh gue ngedate sama cowok yang bau badan gitu. Berasa lagi makan di resto bintang 5, tapi sebelahnya ada got, beb.
Kadang ia memanggilku dengan beb. Biasalah jenis-jenis sapaan pertemanan antar cewek. Menurut Naya, ada dua jenis cowok yang baiknya kita tinggalkan di momen first date. Pertama, cowok yang bau badan. Dan kedua, cowok yang masih pakai parfum malaikat subuh atau misik putih. Please banget ya, masih aja kemakan sama iklan non-alkohol. Gak masalah juga kali kalau mau pakai parfum yang non-alkohol. Tapi, khusus dua jenis wewangian tadi memang lebih cocok dipakai aki-aki yang mau sholat Jumat ke masjid. Jalanan hari ini cukup lengang, mungkin karena orang-orang sudah keburu liburan di tanggal kejepit gini. Gak sampai 40 menit, Danar dan aku tiba di kawasan Senayan. Kami sengaja ke mall dekat situ karena Danar lagi ngidam sushi. Konon cuma punya 3 cabang, Senayan, BSD, dan Kelapa Gading. Tentu aku langsung memilih Senayan, yang jaraknya gak terlalu jauh dari rumahku dan rumah sakit tempat Danar koas. Kita nonton Parasite aja gimana? Yang lain aku gak yakin deh. Tanya Danar ketika kami berdua antre di loket tiket. Boleh, asal bukan horor aja sih. Aku mengiyakan karena beberapa review yang kubaca di internet lumayan bagus. 15 menit kemudian kami berdua sudah duduk di baris D. Danar ada di sebelah kananku dan di sebelah kiriku masih kosong. Aku gak pernah berpikir bahwa kelak akan melakukan hal-hal yang biasa orang lakukan ketika pacaran. Memilih bangku paling pojok dan bisa berciuman di sudut A1 A2. Kenyataannya sekarang, kami ada di barisan tengah. Ya kami juga gak pacaran sih. Atau belum? Sesekali aku menutup mukaku dengan telapak tangan saat muncul adegan bunuh-bunuhan. Meskipun bukan film horor, Parasite ini lumayan banyak momen kagetnya. Kamu gak apa-apa? Bisik Danar di telinga kananku. Banyak jump scare-nya ternyata. Aku balik berbisik mendekat ke telinganya. Sekian detik aku kembali mencium aroma Danar. Duh gawat nih. Sudah mulai kecanduan dengan wanginya. Gak. Danar belum tentu suka. Otak dan hatiku seperti sedang berperang melawan realitas. Tahu gitu tadi kita nonton ondel-ondel aja ya. Balas Danar mengejekku. Tanpa kusadari tangan kananku kini berada tepat di genggamannya. Aduh jantungku mau copot rasanya. Sampai parasit selesai bakal begini terus. Tapi kan masih ada 2 jam lagi. Oh my god. Otakku meminta agar aku melepas genggamannya. Tapi hatiku lemah saat itu. Walau baru permulaan, pikiranku sudah kemana-mana. Aku harus istighfar atau bersyukur sih? Tangan Danar lebih hangat memang. Sementara aku masih gak tahu apa yang harus aku lakukan sekarang. Kali pertama dan terakhir punya pacar saat aku kelas 5 SD dulu. Setelah lulus, kami putus karena pisah sekolah. Pernah juga suatu kali nembak cowok di SMA tapi aku ditolak. Oh, jadi gini ya rasanya pacaran di dalam bioskop. Ini pacaran bukan ya? Batinku kembali berperang. Aku ingin film ini lekas selesai. Tapi di sisi lain, aku juga gak ingin menyia-nyiakan kesempatan bisa sedekat ini dengan Danar. 2 jam berlalu begitu saja, dan kami berdua kini menuju restoran sushi. Danar dan aku memilih duduk di dekat sushi bar agar bisa mengambil jenis sushi yang menarik hati. Ia kemudian membersihkan sumpit di piringnya dan piringku. Mau cobain ini nggak? Tenang, kalau ini ikannya mateng kok. Ia menawariku sushi pilihannya, kemudian menyuapiku dengan sumpit di tangan kanannya. Enak kan? Tanya Danar. Enak. Rasa ikan sama mayonya pas gitu ya, tapi lebih ke manis sih. Which is I like. Balasku sambil mengunyah sushi tadi. Danar sudah tahu bahwa aku alergi dengan makanan mentah, terutama daging-dagingan. Makanya ia memilihkanku menu yang semuanya matang. Kalau favorit kamu yang mana mas? Aku balik bertanya. Panggil Danar aja ya, jangan pakai mas. Aku berasa ikan dipanggil-panggil terus. Jawab Danar singkat. Hah, gimana? Ikan mas maksudnya? Tanyaku sedikit mengernyit. Nah, itu tahu. Makin pinter ya kamu. Danar memujiku, lalu mengusap-usap puncak kepalaku. Yang diusap rambut, tapi yang berantakan hati. Aduh, jayus banget deh. By the way, kamu kenapa gak pergi sama pacar kamu aja sih? Akhirnya aku memberanikan diri bertanya padanya.
Kayla, kamu ini polos apa pura-pura nanya sih? Kalau aku punya pacar, nggak akan ngajak kamu ngedit begini. Ia berhenti menyumpit lalu memandangi wajahku dalam-dalam. Oh, jadi ini kencan. Kukira cuma pergi-pergi biasa aja kayak kakak kelas ketemu adik kelas gitu. Kalau Naya tahu, aku pasti sudah jadi bahan olok-olok dia sebulan ke depan. Aku masih nyimpen kado dari kamu waktu itu loh. Videonya kadang aku puter kalau lagi capek banget. Walaupun cuma ucapan ultah tapi entah kenapa selalu berhasil bikin aku seneng gitu. Tambah Danar. Oh, bagus dong. Aku kembali sibuk dengan katsu di meja dan sesekali menyendok es krim matcha yang kupesan. Gitu doang. Danar bertanya padaku. Emang harus gimana? Tanyaku lagi. Danar hanya mengembuskan napas pertanda sudah hampir menyerah menanggapi pertanyaanku barusan. Ia lalu mengambil gelas es krimku sebagai bentuk balas dendam. Dear Naya dan teman-teman OSISku sekalian, Danar yang kita puja-puja dulu ternyata kelakuannya 11-12 kayak kita semua. Ini kita masih lama gak sih? Tanyaku tiba-tiba. Masih lah, masih lama banget malah. Baru juga ketemuan lagi, masa udahan sih? Jawab Danar sekenanya. Aku serius nih, balasku. Aku juga serius loh, timpal Danar. Ih, bukan itu maksud aku. Ibu udah nanya ini aku di mana, pulang jam berapa. Aku nggak bawa kunci tadi, lupa. Jelasku pada Danar. Jawab aja, bilang kalau kamu sejam lagi sampai rumah. Bilang juga diantar sama Mas Danar. Danar tetap berusaha. Oke, ibuku mana tahu Danar yang mana. Aku merespon sambil mengirim pesan balasan buat ibu. Ya udah, nanti aku antar kamu sampai masuk ke rumah, biar ibu kamu tahu aku yang mana. Ia menanggapi kalimatku dengan serius. Setelah Danar dan aku menghabiskan 6 jenis sushi, kami segera ke basement tempat motor kami diparkir. Ia lalu memakaikan helm ke kepalaku. Selama perjalanan pulang, aku masih malu-malu dengannya. Jadi hanya jaketnya yang aku jadikan pegangan. Tapi lama-lama tangan kiri Danar beraksi. Ia mengambil tanganku lalu memindahkan posisinya. Sekarang tanganku melingkari setengah perutnya. Danar juga sempat bercerita bahwa ia sudah lama putus dengan pacarnya 2 tahun lalu. Mantannya selingkuh dengan sesama residen di rumah sakit yang berbeda. Kukira pacaran dengan sesama dokter akan jauh lebih aman dari kisah-kisah perselingkuhan karena sama-sama mengerti kondisi profesi masing-masing. Sambil bercerita, Danar beberapa kali mengusap lutut kiriku saat motor kami berhenti di lampu merah. Aku sudah lama gak merasakan sesuatu yang beda dari hidupku selama ini. Setiap hari aku hanya disibukkan dengan kuliah, marching band, juga organisasi. Sama-sama menyenangkan sih, tapi yang ini rasa senangnya beda. 30 menit kemudian aku dan Danar sampai juga di depan rumah. Kali ini Danar ikut turun dari motor. Setelah ia melepas helm di kepalaku, tiba-tiba Danar mendekat. Wajahnya hanya sekitar 20 cm dari wajahku. Aku boleh peluk kamu nggak? Pinta Danar. Dadaku langsung mencelus. Kukira dia akan menciumku seperti adegan romantis di film-film terkenal. Ternyata perkiraanku salah. Iya boleh. Napasku makin gak teratur ketika aku berada di pelukan Danar. Sebagai perempuan yang tingginya gak lebih dari 150 cm, postur Danar pas buatku. Tingginya kurang dari 180 cm, jadi aku terpaksa agak jinjit sedikit. Makasih ya udah mau aku ajak pergi hari ini. Walaupun ia hanya mengucapkan satu kalimat itu saja, rasanya hangat sekali. Aku bisa merasakan detak jantung Danar. Iya sama-sama. Setelah sekitar 1 menit berpelukan, kami buru-buru masuk ke teras rumah. Tak lama kemudian pintu rumah pun terbuka. Bu, ini Danar, tadi aku habis nemenin dia pergi makan. Danar jadi ikutan salim pada ibuku. Ibu, sehat bu? Sapa Danar sambil tersenyum. Alhamdulillah, sehat-sehat. Makasih ya udah nganterin Kayla. Tadi ibu khawatir soalnya udah mendung di sini. Balas ibu pada Danar. Iya bu, ini saya langsung izin pulang kalau gitu ya bu, mumpung belum hujan. Danar langsung berpamitan bergegas pulang. Hati-hati di jalan ya, kapan-kapan main kesini lagi nanti.
Setelah Danar menyalakan motor, aku dan ibuku melambaikan tangan pada Danar. Kukira ibu akan marah padaku, mengingat aku belum diperbolehkan punya pacar ketika masih sekolah dulu. Tapi sebenarnya aku sudah curi-curi cerita pada ibu, kalau Sabtu lalu nggak sengaja ketemu Danar di rumah sakit. Begitu tahu Danar seorang dokter yang lagi koas, ibuku langsung semeringah. Aku udah sampai rumah ya. Setengah jam kemudian Danar mengabariku. Tadi pas habis pelukan sebenarnya mau kasih kejutan, tapi takut ketahuan ibu kamu. Kejutan apa tuh? Aku mengernyit penuh penasaran. Yang namanya kejutan itu ya, nggak dikasih tahu, Kai. Tapi ini kamu udah keburu ngasih tahu. Be ready aja next week. Tidur sana. Night dear. Ia mengakhiri kalimat tersebut dengan emotikon melet. Danar sudah dardir-dardir aja padahal belum juga nembak. Tapi siapa tahu kejutan yang ia janjikan minggu depan adalah yang sudah kubayangkan. Semoga ya.